Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat, dan bagi teman-teman yang sedang beribadah di bulan Ramadan ini, semoga puasa kalian lancar dan berkah. Oke, dan kali ini sesuai dengan request dari beberapa teman kita di channel Roy and Sarah, kita akan bahas saham Indofood guys ya. Jadi saham ini salah satu saham di sektor consumer goods, saham yang produknya sudah familiar banget ya. Siapa yang nggak kenal Indomie guys? Siapa lagi zaman-zaman ngekos dulu tuh kayak saya sering banget ya nyetok Indomie di rumah. Even sampai sekarang sudah berkeluarga pun masih nyetok Indomie, paling dicerewetin sama istri. Oke, di video ini kita akan bahas seperti apa laporan keuangannya, prospeknya ke depan, dan masihkah menarik untuk kita investasikan jangka panjang. Kita tonton sama-sama, dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Gak usah lama-lama guys, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitornya supaya sharing ini bisa teman-teman ikuti dengan lebih mudah juga gitu ya. Dan ini adalah sedikit dari produk-produk Indofood yang sudah sangat-sangat familiar ya. Tagline-nya juga sangat keren sekali, Indofood lambang makanan bermutu gitu ya. Kalau kita lihat memang Indomie ya, bahkan golongan mie instan aja itu ada Indomie, ada Sarimi, ada Supermi. Jadi udah Indominya enak, dikasih diversifikasi gitu ya, dikasih pilihan. Kemudian ada bubur bayi ya, ada Promina, kemudian ada snack-snack macam Lay's, Kitela, Citato gitu ya. Kalian tentu ingat kolaborasi Indomie dan Citato yang sempat bikin heboh juga. Jadi produk-produk Indomie ini ya, makanan dan minuman itu memang sudah sangat-sangat familiar buat kita gitu ya, masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian baru nih terjun ke pasar saham, biasa sering dengar beli saham-saham yang produknya bagus, produknya ada, kita pakai, ya Indofood lah salah satunya gitu. Tapi kita akan bahas lebih lanjut ya di video kali ini. Kita akan analisa bareng-bareng seperti apa kinerja dari Indofood. Nah, ini sekilas perusahaan ya. Jadi Indofood ini merupakan sebuah perusahaan total food solution gitu ya, total food solution, dan dia ini memproduksi makanan, bahan bakunya ya, tepung-tepungan, kemudian jadi mie, hingga jadi produk konsumen masyarakat, jadi ke mie tadi ya. Kemudian dia adalah perusahaan yang dibangun dengan 4 lini utama, 4 grup gitu. Yang pertama adalah consumer branded products ya. Makanya kalau kalian tahu ada saham namanya ICBP, Indofood Consumer Branded Products, yaitu grupnya dari Indofood juga gitu ya. Kadang-kadang kita mikir CBP-nya apa ya, kok ICBP? Ya ICBP itu emang salah satu CBP-nya adalah salah satu divisinya Indofood dulu sebelum mereka menjadi sebuah perusahaan terpisah. Lalu ada Bogasari, tepung-tepungan. Jadi bikin mie itu pakai tepungnya ya mereka sendiri yang buat gitu ya. Lalu ada agribisnis, memproduksi minyak yang sekarang ini lagi langka tentunya ya. Mereka juga memproduksi minyak teman-teman. Dan distribusinya. Jadi barang-barangnya mereka itu mereka distribusikan sendiri karena mereka punya perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, pergerakan pengiriman barangnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan dari ujung ke ujung mereka punya nih teman-teman ya, bahan baku makanannya punya, untuk menghasilkan butuh minyak mereka punya, minuman habis makan Indomie minumnya juga ada mereka ya, ada klub ya di sini ya, kita lihat ya, ada klub minumannya, butuh teh juga ada, minum susu ada Indomilk. Jadi Indofood ini menghasilkan makanan dan minuman yang sangat-sangat bervariasi dan produknya sudah familiar buat kita semua. Nah, ini diversifikasinya lebih lanjut ya di golongan mie instan ya. Kalau mungkin teman-teman belum tahu, selain Indomie, Supermi, Sarimi, ternyata juga ada mie Sakura ya, ada Popmi juga. Di wilayah susu-susuan ya, dairy itu ada Indomilk, ada susu cap enak gitu ya, susu cap enak gitu ya, itu juga produknya Indofood juga. Lalu ada Citato dibikin dari bagian makanan ringan, ada Lay's ya, Cheetos. Jadi cukup bervariasi ya. Oke, itu sekilas perusahaan. Sekarang kita lanjut ke kinerjanya. Nah,
Pertama kita akan bahas dari pendapatannya dulu nih teman-teman. Kita ngelihat di sini ya, kita coba warnain ya biar lebih biar lebih afdol dan teman-teman lebih enak. Dari 2009 sampai ke 2021 kita bisa ngelihat pergerakannya seperti anak tangga. Ini adalah salah satu pertumbuhan yang saya sangat suka. Tumbuhnya pelan-pelan tapi numbuh terus, gitu ya. Konsisten bertumbuh ini sulit teman-teman. Sebuah perusahaan apalagi makin besar ya, kita bisa ngelihat sekarang ini sudah 99 triliun. Jadi tahun 2022 nanti ya, kalau tahun 2023 udah muncul, kita sudah bisa pelajari lagi, kita bikin kontennya lagi. Saya rasa sudah di angka 110 triliun pertumbuhannya ya, kurang lebih di angka situ targetnya gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat bahwa secara pendapatan INDF ini sangat-sangat bagus, dan di tahun 2021 mereka tumbuh 21,5%. Kasih applause dulu guys buat INDF. Bahkan di tahun 2019 ke tahun 2020 naik ya. Padahal di tahun 2020-nya sendiri itu pandemi ya. Ternyata pandemi itu tidak melunturkan. Pandemi itu tidak mampu menggoyang pendapatannya INDF. Mereka strong gitu ya, tahan pandemi, kebal. Padahal consumer goods itu salah satu sektor yang terdampak banget nih kena pandemi gitu ya. Tetapi INDF membuktikan no problem ya, nggak ada masalah, kita fine-fine aja. Terbukti 2020 mereka naik, dan di tahun 2021 juga bisa naik double digit 21,5%. Lanjut adalah penjualan gitu ya. Nah, dari produk-produk tadi yang begitu banyak tadi, siapa yang jadi juaranya gitu kan? Ada empat lini dari teman-teman ya. Dan kita mestinya sudah bisa dengan mudah memprediksi bahwa bagian Mimian lah juaranya ya, bagian Indomie dan lain-lainnya. CBP-nya adalah juaranya. Dia menghasilkan 56 triliun teman-teman di sepanjang 2021. Ya, amazing. Berhasil menjual produk-produk seperti itu gitu sampai 56 triliun di tengah pandemi. Ini sebuah capaian yang sangat-sangat bagus banget ya buat INDF. Kemudian ada Bogasari menyusul di peringkat kedua, tepung-tepungan dengan 21,5 triliun. Kemudian ada agribisnis ya, bagian minyak-minyaknya dia 16 triliun, dan terakhir distribusi 5 triliun. Jadi overall di tahun 2021 tahun yang bagus, ditopang paling besarnya dari CBP ya, dari Consumer Branded Product. Dan mereka ini berhasil menambah ceruk ya, menambah pangsa pasar itu adalah di Timur Tengah dan Afrika teman-teman. Di sini ya, di tahun 2020 mereka hanya mendapatkan 6 triliun. Di tahun 2021 mereka mendapatkan 13,2 triliun. Jadi tumbuh 100% pendapatan dari Timur Tengah dan Afrika. Jadi kalau pendapatannya tumbuh 21%, laba bersihnya itu tumbuh 28% ya. Lagi-lagi saya harus tepuk tangan karena capaian ini besar banget teman-teman. Sebuah perusahaan besar bisa tumbuh lebih besar itu lebih sulit daripada perusahaan kecil berhasil tumbuh lebih besar. Ya kenapa? Karena mereka sudah menguasai market gitu ya. Kalau mereka mau lebih kenceng lagi ya labanya, mereka harus terus inovasi, terus penetrasi, genjot marketnya, dan it's work for INDF gitu ya. Mereka berhasil mendapatkan laba hingga 11,2 triliun gitu ya, naik 28% dari tahun sebelumnya. Lanjut teman-teman, kita pindah ke bagian ekuitas, di mana kita bisa melihat ekuitasnya dari INDF itu tahun ini berhasil mencapai 15,83 kali ROE-nya ya, 15,8% maksudnya. Jadi ini kenaikan yang cukup besar teman-teman kalau kita ngomong ekuitas, karena sering di-compare dengan pembagian dividen ataupun investasi lain. 4-5%, kalau kita dikasih ROE 15% setahun, itu sebuah capaian yang cukup bagus buat INDF kali ini. Dan kalau kita lihat tarik mundur 5 tahun ke belakang, capaian INDF tahun ini itu paling besar loh ya dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini pertumbuhan ROE yang sangat bagus buat
INDF di tahun 2021. Lanjut, kita ngomongin aset, di mana asetnya INDF secara ROA ya, return on assetnya mencapai 4,26%, dan nilai 4,26% ini belum setinggi tahun 2019 ketika mencapai 5,1% gitu ya. Jadi ya oke aja ya untuk asetnya INDF ini, cuman mungkin bisa lebih tinggi lagi, paling nggak sampai di angka 5%. Hopefully di tahun 2022 INDF ROA-nya bisa mencapai 5,10%. Next, kita ngomongin masalah liabilitas. Ini agak panjang, jadi saya izinkan minum teh dulu teman-teman. Lagi cuaca dingin juga, paling enak kita ngeteh. Oke. Liabilitas, langsung aja. DER-nya itu 1,29 kali. Artinya apa? Artinya jumlah utang lebih besar dari jumlah ekuitas. Itu kan DER ya, debt to equity ratio. Nah, sebetulnya teman-teman, sebelum tahun 2020 alias di tahun 2019 sampai ya sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau kita ambil 5 tahun terakhir berarti 2019 sampai 2017. DER-nya INDF itu berhasil dijaga di bawah 1 kali. Sangat bagus. Tertingginya itu di tahun 2018 0,89 kali. Tapi di tahun 2019 juga mengecil menjadi 0,6 kali. Sebelum-sebelumnya INDF ini perusahaan yang hutangnya sangat-sangat sehat. Kenapa, pertanyaannya ya, menjadi 1,29 kali? Tadi saya di depan sempat singgung masalah Pine Hill ya. Itu adalah alasan kenapa hutangnya si INDF ini meningkat ya. Karena INDF ya melalui ECBP itu mengakuisisi Pine Hill. Modalnya ya, modal akuisisinya itu didapat dari hutang, ya dari hutang. Hutang itu tentu saja ada bunganya, tidak gratis teman-teman, dan itu menyebabkan hutangnya INDF di tahun 2021 menjadi besar ya. Hutang jangka pendeknya aja ya untuk pembayaran bank gitu ya, obligasi, itu sudah mencapai 4 triliun, padahal di tahun 2020 hanya 900 miliar. Belum lagi di jangka panjang ya, karena utang ini akan terus di-carry sampai masa pinjamannya habis. Total utang jangka panjangnya itu mencapai 52,3 triliun. Jadi posisi utang dari INDF itu saat ini memang tergolong besar gitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi ya, kita sebagai investor melihat bahwa utang ini dipakai untuk ekspansi. Beda ya teman-teman ya. Kalau ada perusahaan yang right issue, private placement dan lain-lain, tapi uangnya dipakai untuk bayar utang, gali lubang tutup lubang gitu ya. Itu saya kurang suka ya secara subjektivitas saya ya. Kalau misalkan perusahaan itu ngutang tapi dia mau ekspansi gitu ya, mau memperlebar bisnis, itu harus dilihat dari sisi jangka panjang ya. Menguntungkan nggak ekspansi bisnisnya ini? Kemudian ekspansi bisnis ini masuk akal nggak? Dan apakah ekspansi bisnis ini potensi berhasilnya gede nggak gitu ya? Nah, itu yang penting sih kalau misalkan kita ngelihat utang perusahaan itu besar gitu ya. Nanti kita di belakang akan bahas tentang Pine Hill ini teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Jadi di sini saya cuma mau ngasih tahu teman-teman bahwa DER-nya INDF ini besar dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, tapi sebenarnya masih cukup terjaga gitu ya, karena masih 1,29 kali. Banyak sekali perusahaan yang DER-nya itu tinggi-tinggi, ada yang ya lebih dari INDF tentunya gitu ya. Total aset, nah ini yang menarik, sudah hampir mencapai 180 triliun, berkat juga itu tadi ya, aset itu kan komponennya ada ekuitas, ada liabilitas, jadi memang ketambahan liabilitas itu membuat asetnya INDF akhirnya melonjak gitu ya, karena sebelum-sebelumnya tanpa liabilitas, pertumbuhan asetnya INDF itu boleh dikatakan ya so-so aja ya. Kalian bisa lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu kayak ya segitu-segitu aja sebenarnya, naik turun dikit. Tapi dengan ditambahin liabilitas utang dari Pine Hill, langsung melonjak tajam. Sekarang lanjut ke profitability ya. Profitability itu kita mau ngelihat perusahaan ini
menguntungkan nggak sih bisnisnya ya? Kita mau sebagai investor itu kan kita invest di perusahaan yang gampang ngasilin duit ya, gitu nggak ya? Itu secara simpelnya ya. Kalau perusahaan itu gampang menghasilkan uang, perusahaannya oke, profit gitu ya, menguntungkan ya, kita sebagai investor santai aja gitu ya. Karena kita percaya uang yang kita investasikan dikelola dengan baik menghasilkan keuntungan. Dan kalau kita ngelihat INDF itu gross profit marginnya 31,68%, tetapi net profit marginnya itu hanya 8,4%. Artinya terjadi gap kurang lebih 70% antara gross ke net ya. Nah itu beban-beban itu tuh yang mungkin bisa untuk di masa yang akan datang diimprove sehingga net profit marginnya bisa double digit nih ya, bisa 10% dulu. Itu mungkin nanti akan membantu investor supaya lebih tertarik lagi nih karena net profit marginnya besar. Dengan kondisi sekarang earning per share-nya adalah Rp870 dan ini adalah earning per share terbesar dari INDF sejak 5 tahun terakhir, bahkan sejak 2009. Karena ya ini cara yang cukup sederhana yang gampang dan saya juga pakai juga, yaitu menggunakan mean per standar deviasi. Kalau kita ngelihat dari gambar ini ya, sekarang posisinya INDF itu adalah di bawah garis merah, artinya di bawah minus 1 PE standar deviasi, under value teman-teman ya, under value. Dengan harusnya dia di 6.500-an, sekarang 6.200, nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh. Rata-ratanya di mana sih kalau dari 5 tahun ini? Rata-ratanya adalah di sekitar 7.700. Jadi cukup menarik kalau teman-teman invest di harga sekarang dan mendapatkan 7.700 atau kurang lebih 20%-an ya. Itu menurut saya sih 20% kalau bisa didapatkan dalam 1 tahun itu jumlah yang cukup bagus gitu ya. Kita bisa invest santai di situ. Tapi kalau kita ngelihat ya, INDF itu ketika terjadi pandemi itu sempat menyentuh angka di sini ya. Kurang lebih 5.300. Ini 5.500. Jadi saya sih akan lebih tertarik kalau INDF mampir-mampir ke area sini ya, 5.500 ya. Apakah INDF sudah murah? Sudut pandang kedua adalah PBV. Tadi kita udah ngelihat min PE rata-ratanya ya, standar deviasi. Kalau kita ngelihat dari PBV-nya INDF itu sudah terkoreksi lumayan dalam sejak 2016. Di 2016 PBV-nya dia adalah 2,4 kali ya, hampir 2,4 kali. Sekarang hanya 1,15 kali. Pernya 7,15 kali. Jadi INDF itu kalau kita bilang murah atau enggak, murah ya, murah. Karena pernya 7,15, PBV-nya 1,15. Kalian pernah dengar salah satu aturan dari investnya Benjamin Graham, dia bilang per kalau dikali PBV itu jangan sampai lebih dari 22,5. Nah kalau kita lihat 7,15 dikali 1,15 itu paling baru 9. Jadi ini secara hitungan Benjamin Graham aturan 22,5 itu masih masuk di sini ya, masih masuk banget malah. Kita bandingin dengan kompetitor ya supaya lebih fair ya, lebih fair di industrinya dan di sektornya si INDF ini seperti apa sih kinerjanya ya. Kita bandingkan pernya dari atas dulu ya, per. Kita bandingkan pernya INDF termurah di sektornya, termurah di industrinya 7,15 kali ya. Dibandingkan dengan Cepin 22 kali, Mayora 29 kali, Unilever 22 kali. Kita bandingkan dari sisi PBV-nya. PBV-nya INDF 1,13 kali. Lebih murah dibandingkan dengan Cepin, PBV-nya 3 kali. Mayora PBV-nya 3 kali. Unilever PBV-nya 30,6 kali. Jadi INDF itu lebih murah sekali dibandingkan dengan kompetitornya ya di industri ini. Tentu ini menarik gitu ya, karena dibandingkan dengan PBV sektornya maupun PBV industrinya itu INDF juga jauh lebih murah. Padahal perusahaan ini tadi kita udah lihat ya, sehat kan ya, sehat banget. Labanya naik, pendapatannya oke. Ya, mungkin DER lah yang perlu kita highlight. Tapi nanti di belakang kita bahas ya, kenapa kita nggak usah terlalu takut dengan DER ini gitu. Kemudian dari sisi profitability ya, profitability kalau ngomongin gross profitnya
INDF oke lah ya, dia memang di bawah Unilever, tapi dibandingkan Cepin dan Mayora dia lebih tinggi. Nah, untuk net profit marginnya, net profit margin 8,41 itu kalahnya juga lagi-lagi dari Unilever ya, yang mencapai 14%. Tapi secara industri oke lah ya, INDF ini memang lebih rendah dari industri, tapi di sektornya dia hampir-hampir sama lah, seimbang ya, fair value, fair result ya untuk net profit marginnya. Itu perbandingan INDF dengan kompetitor. Lanjut, ini adalah analisa kualitatif ya, analisa yang nggak bisa kita nilai dengan angka. Tadi kita udah melakukan analisa pendapatan ya, kemudian laba, kemudian hutang, itu angka semua teman-teman, isinya itu kuantitatif ya, kuantitatif. Kita bisa melihat pertumbuhan atau penurunan terhadap angka-angka itu. Sekarang kita ngomongin GCG ya, Good Corporate Governance, yang mana ini kualitatif, artinya ini subjektivitas daripada investor untuk menilai ya. Kalau ngomongin GCG, saya langsung to the point aja ya, saya kasih gambarnya Pak Big Boss tuhnya ya, Bapak Antoni Salim, yang merupakan seorang pengusaha sukses di Indonesia ya, berulang kali masuk Forbes orang terkaya di Indonesia gitu. Itu sebuah ya catatan yang sudah sering kita lihat gitu ya. Salah satu komen dari Peter Lynch, dia bilang gini, di balik sebuah saham ya itu ada perusahaan ya. Kalian investor cari tahu perusahaan ini ngelakuin apa sih? Perusahaan ini ngelakuin apa ya? Nah, kalian tuh jangan langsung terfokus pada ini tuh bisnisnya apa, ini itu perusahaannya bergerak di bidang apa, gimana memproduksi. Oh, itu bagus teman-teman, itu penting sekali. Tapi yang nggak kalah penting adalah siapa orang di belakang layarnya. That's it teman-teman ya. Jadi pada akhirnya kita ngomongin GCG, siapa sih orang di balik layarnya ini? Ini orang track recordnya bagaimana ya? Track record bisnisnya gimana dia? Dan kita bisa ngelihat dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim, semuanya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar teman-teman ya. Ya mungkin di masa lampau beliau mungkin ada gagalnya, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang kita lihat hari ini ya, INDF, ICBP ya, saham-saham yang dia investasikan gitu ya, dia beli DCII, dia beli BRMS, dia beli Bank Mega, sangat ekspansif ya. Itu menunjukkan bahwa secara pengelolaan INDF itu masih dikelola oleh salah satu orang terbaik untuk masalah bisnis di Indonesia. Itu yang membuat saya yakin INDF itu pasti bisa melalui masa-masa sulit. Kalau kita ngomong masa-masa sulit sekali ini ya, seperti hutangnya besar dan lain-lain, karena ya beliau orang yang sangat-sangat ahli dalam berbisnis dan sudah membuktikan kepada kita track record perjalanan bisnisnya dia. Selanjutnya kita ngomongin prospek ya, prospek ke depan gimana untuk INDF? Seperti biasa, framework berpikirnya adalah 4P. Yang pertama adalah produk ya. Produknya INDF ini masih bisa terus bersaing dan berkembang. Itu yes or no kalau menurut kalian? Kalau menurut saya itu iya ya. Indomie itu terlalu enak untuk digantikan ya, simple as that untuk saya penilaian sekarang. Kayak Indomie itu sulit sekali buat diganti gitu ya. Kalau istri saya nyari-nyari mie yang lain, yang kekinian dan lain-lain, saya pasti bilangnya Indomie dulu gitu ya, karena gimana ya, udah terlanjur cocok gitu ya dengan rasanya gitu ya, dengan produknya. Jadi saya nggak mau pindah ke lain hati ibaratnya. Begitupun dengan merek-merek yang lain, produk yang lain, yang mungkin susu, yang mungkin minyak goreng ya, itu saya yakin dengan apa yang sudah dicapai Indofood di masa lalu itu bisa menjadi gambaran buat kita bagaimana perusahaan ini masih terus berekspansi, berinovasi untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, performa. Tadi kita udah ngelihat ya, secara performa labanya naik terus, pendapatannya naik terus secara konsisten. Ini sign yang cukup bagus buat investor gitu ya. Perusahaannya masih growth, perusahaannya juga secara pengelolaan dikelola oleh orang yang bagus ya. Itu kita ngomongin poin di pengelolaan. Dikelola oleh pebisnis yang sukses di Indonesia saat ini ya, salah satu yang tersukses lah ya di saat ini. Dan terakhir, potensi mereka mengakuisisi Pine Hill, salah satu perusahaan yang menjadi perpanjangan tangan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang mereka caplok penuh gitu ya,
Dan ke depan tentu saja perusahaan sudah pastinya ya menyiapkan strategi kita mau ngapain nih dengan Pine Hill nih. Kita sudah punya pasarnya di Afrika, di Timur Tengah, lalu mau diapain? Tentu saja jawabannya adalah menaikkan laba gitu ya, ekspansi, membanjiri daerah-daerah itu dengan produk-produknya ICBP gitu ya. Dan kalau itu berhasil, tentu saja di masa yang depan akan melipat gandakan pendapatan dan labanya INDF. Sekarang faktor-faktor yang menjadi penghambat kekhawatiran investor saat ini ya. Pertama adalah komoditas ya. CPO naik, gula naik, gandum naik. Indomie itu erat banget dengan gandum tentunya ya, membutuhkan bahan baku itu. Itu menjadi salah satu tantangan ya untuk Indofood bisa tetap stay mendapatkan net profit, ujung-ujungnya net profit gitu ya yang besar dari kenaikan-kenaikan harga komoditas. Selain itu ini yang tadi ya, Pine Hill, masalah hutang gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah ICBP mengakuisisi Pine Hill itu dengan harga kurang lebih 41,5 triliun. Dananya itu sebagian diperoleh dari fasilitas. Ya, sebagian. Jadi ada pinjaman nih dari teman-teman buat ICBP bisa beli Pine Hill. Pinjaman ini itu tenornya pendek ya. Kalau nggak salah 5 tahun ini tenornya, 5 tahun. Jadi ICBP harus berputar keras gimana membalikkan uang pembelian Pine Hill ini dalam jangka pendek karena hanya diberi waktu 5 tahun. Nah, strategi yang dilakukan oleh ICBP adalah mereka mau membayar utang yang jangkanya 5 tahun itu dengan berhutang lagi ya. Jadi idenya itu untuk memperpanjang masa tenor gitu ya. Kalau sebelumnya ICBP itu harus bayar 5 tahun, sekarang ICBP bayarin dulu nih yang 5 tahun ini pakai uang yang didapat dari Global Bond. Jadi ICBP mengeluarkan surat utang Global Bond nilainya mencapai 25 triliun dan 25 triliunnya itu dipakai untuk membayar pembelian Pine Hill. That's it teman-teman strateginya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh investor. Kenapa? Karena jangka hutang dari Global Bond ini panjang. Yang terpanjang adalah 30 tahun utangnya gitu ya, 30 tahun. Jadi kalau kita tadi melihat di masalah liabilitas, baru 30 tahun lagi kita akan melihat INDF itu nggak ada beban utang bunga gitu ya, atau utang obligasi itu udah nggak ada lagi. Itu pun kalau dalam perjalanannya INDF nggak ada nambah utang, ICBP nggak ada nambah utang ya. Jadi kalau di tengah jalan nambah utang lagi tentu akan lebih berat lagi ya untuk bayar-bayarin utangnya itu. Itulah yang menjadi salah satu kekhawatiran investor ya. Nah, tapi jangan terlalu khawatir dengan itu teman-teman ya. Meskipun utangnya panjang selama 30 tahun akan bayar utang gitu ya, tapi lihatlah bahwa utang ini adalah utang yang produktif. Oke, kita akan bahas. Pertama, Pine Hill itu punya pasarnya si Pine Hill itu 3 kali total populasi Indonesia teman-teman. 3 kali total populasi Indonesia. Kalau Indonesia itu berapa? 250 juta orang, berarti 750 juta orang yang disasar oleh Pine Hill. Marketnya Pine Hill nih. Di mana aja ya? Di mana aja? Pertama adalah di Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu lidahnya nggak tahu ya, mirip-mirip dengan kita atau enggak ya, masalah minyak Indomie gitu ya. Mie-mian itu mungkin masih mirip-mirip lah ya, karena banyak video-video orang-orang Timur Tengah itu ketika mencoba Indomie itu kayak antusias gitu ya, sangat heboh dan mereka suka dengan Indomie. Setelah Arab Saudi ada di Nigeria dan Ghana. Ini yang udah familiar ya, bahkan banyak dikomen oleh pemain bola. Indomie itu minyak enak banget gitu ya. Dan itu di Nigeria dan Ghana. Itu pasar yang kedua. Jadi udah ada Arab, Nigeria, Ghana, udah 3 negara ya. Kemudian di mana lagi adalah di British Virgin Island ya. Ini di
di mana sih, British Virgin Island. Kemudian mendistribusikan juga di Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia. Ya, jadi ada Serbia nih, Eropa Timur ya, udah mulai dipasokkan ke sana gitu ya. Jadi kurang lebih kita bisa ngelihat Timur Tengah ya, kemudian Afrika dan Eropa Timur. Terakhir menguasai juga di daerah-daerah Turki gitu ya, di Turki, memproduksi mie instan di Turki. Jadi pasarnya yang akan digarap oleh Pinehill ini luas banget teman-teman, gede banget, 3 kalinya Indonesia ya. Pertanyaan saya, teman-teman boleh sambil memprediksi ya. Oke, INDF punya utang panjang sampai 30 tahun yang harus dibayar terus. Tapi masa iya sih sepanjang 30 tahun itu pendapatan dan labanya INDF ini nggak akan berkembang tinggi ya, karena sudah mendapatkan pasar baru di negara-negara yang demikian cukup banyak. Dan sebelum-sebelumnya INDF itu sudah beroperasi di sana melalui SCBP ya, mengirimkan dan memproduksi mie-nya itu ya, tapi melalui si Pinehill ini. Dan jadi kalau saya bilang sih tadi teman-teman agak nggak ya di bagian ini, saya coba tunjukkan mundur sedikit ya biar teman-teman bisa lebih notice tadi di bagian segmen pasar ya, segmen pasar. Dimana kamu segmen pasar? Ya, ini dia ya. Di daerah Timur Tengah dan Afrika ya, INDF itu sudah mendapatkan 13 triliun dari tadinya hanya 6,5 triliun, naik 100% teman-teman. Apa jadinya 3 kali Indonesia ya, 3 kali Indonesia. Apa jadinya kalau nilai dari Timur Tengah dan Afrika ini 3 kali dari 76 triliun, alias 200 triliun. Ya, gede banget kan, berlipat-lipat banget kan. Nah, itu adalah target jangka panjang, kita ngomongin jangka panjang. Terdekatnya aja deh nyamain hasil Indonesia 76 dalam 5 tahun, 6 tahun ke depan. Menurut saya sangat-sangat berpotensi gitu ya. Dari pasar Timur Tengah dan Afrika, ECBP bisa mendapatkan jumlah yang paling nggak hampir-hampir sama deh dengan Indonesia gitu ya. Dan menurut saya sih masuk akal dan terbuka lebar gitu ya. Karena ya itu tadi ya, produk-produknya punya penerimaan yang baik ketika dipasarkan di negara-negara tadi, dan sebelumnya memang sudah di sana. Jadi bukan ujuk-ujuk ya, tapi sebelumnya melalui Pinehill itu sudah di sana, karena sebelumnya Pinehill inilah yang memegang bukan dibilang franchise sih, kayak haknya Indomie untuk disebarkan dan diproduksi di sana itu license-nya itu ada di Pinehill, dan sekarang menjadi full dikelola oleh INDF dan ECBP. Oke? Jadi kita sekarang ke kesimpulan teman-teman di akhir video ini. Yang pertama, dari apa yang sudah kita bahas sama-sama, saya bisa menilai INDF ini adalah perusahaan yang kuat ya, perusahaan yang kuat secara fundamental tentunya dan bertumbuh. Jadi kesimpulan pertama ini saya punya 3 keyword: kuat, fundamentalnya bagus, dan bertumbuh. Yang kedua adalah perusahaan besar masih melakukan ekspansi. Ini hal yang sulit ya buat perusahaan besar ya. Jangan dikira hal yang mudah ketika punya modal besar, udah punya ekuitas besar, tinggal buka-buka ide bisnis dan lain-lain, enggak ya. Semakin besar perusahaan, semakin labanya mendapatkan pertumbuhan yang besar, semakin sulit teman-teman untuk melakukan ekspansi. Kenapa? Karena kita mikirnya apalagi ya yang bisa dilebarin dari pasarnya INDF ini, apalagi ya. Dan ternyata tuh INDF masih bisa ekspansi dengan Pinehill-nya gitu ya, pindah wilayah. Nggak cuma di Indonesia nih, kita mau membesarkan produk-produk INDF ke luar negeri tadi ya, ke Eropa dan ke Afrika, ke Timur Tengah ya, Timur Tengah dan ke Afrika. Jadi itu adalah langkah besar buat INDF untuk di masa yang akan datang berhasil melipat gandakan labanya dia gitu ya, dengan pasar-pasar baru. Dan nggak menutup kemungkinan mereka akan masuk ke Eropa gitu ya, kalau rantainya, supply chain-nya di sana sudah terbentuk. Dan terakhir, kalau menurut saya INDF ini menarik untuk investasi jangka panjang, tapi saya akan lebih tertarik lagi kalau diberi harga 5.500 atau 1 kali PBV-nya, dengan target wajarnya adalah PBV 1,5 kali atau di harga 8.300. Kalau misalkan berhasil mencapai 8.300 dengan harga beli 5.500, maka saya mendapatkan keuntungannya 50% ya, 50%, dan target optimisnya adalah 9.300
9.300 ini PBV 1,7 kalinya dan saya mendapatkan profit 70%. Itu adalah hitungannya. Jadi sebelum menentukan investasi, kapan masuk dan kapan keluar, kita sudah bisa memprediksi dulu teman-teman berapa sih kira-kira profit yang bisa kita dapatkan kalau investasi ini berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan dan analisa yang sudah kita lakukan. Demikian teman-teman video analisa saham INDF atau Indofood ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman hasil analisa kita terkait saham INDF. Kita sudah bahas laporan keuangannya, kinerjanya ya. Kita sudah coba pelajari mengenai hutangnya dia karena terkait akuisisi. Sehingga mudah-mudahan melalui video ini teman-teman bisa dapat insight baru, bisa jadi referensi buat kalian sebelum memutuskan investasi membeli saham INDF. Gitu teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalau kalian punya saham yang sedang diincar nih, tertarik, dan pengen dibahas di channel ini, tulis di kolom komentar, kita akan pertimbangkan untuk dibahas di video-video kita selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys, God bless you. Bye!